Tia merupakan mahasiswa semester 6. Tia saat ini menempuh pendidikan di kampus Universitas Negeri Makassar. Selain kuliah, Tia juga magang di tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Saat ini, Tia sudah memasuki minggu-minggu ujian akhir semester. Tia merasa kesulitan dengan tugas-tugas yang ada karena memiliki deadline yang bersamaan, semua belum lagi tugas dari tempat magang yang juga harus segeralah diselesaikan, sehingga Tia mengalami stres karena tekanan akademik. Ya, tunggu. Akan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk. Dan Tia ya? Iya, Kak. Halo Tia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini tadi dari mana baru kesini? Habis dari kampus. Oh, Masya Allah. Sebenarnya mau minum? Nggak usah. Oh ya. Jadi tadi kabar Tia bagaimana? Baik? Iya. Alhamdulillah baik. Sebelumnya Tia tahu saya siapa? Sudah Kak, karena sebelumnya saya sudah menghubungi Kakak untuk melakukan konseling. Wah, betul sekali. Kemarin Tia hubungi saya melalui WhatsApp dan kita sudah perkenalan, tapi izinkan saya perkenalkan diri saya secara langsung. Perkenalkan, saya Sinta Mukira, salah satu konselor di sini. Ya Kak, perkenalkan saya Atia Madia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Sekarang Tia sudah semester berapa? Sudah semester 6 Pak. Masya Allah, sebentar lagi tidak dirasa kamu sudah skripsi ya, semangat. Ya, makasih Pak. Ya jadi sini saya mau sampaikan bahwa saya sangat senang sekali karena Tia sudah meluangkan waktu untuk membuat jadwal, sudah mau datang jauh-jauh untuk melakukan konseling dengan saya. Tapi saya mau tanya nih sama Tia, apakah Tia sebelumnya pernah melakukan konseling individual? Belum pernah Pak, ini pertama kali. Oh, belum pernah ya. Nah, jadi Tia perlu tahu bahwa konseling individual itu merupakan salah satu bentuk layanan dari bimbingan konseling. Nah, di mana konselor bersama konseli itu bekerja sama untuk membicarakan masalah, perasaan, ataupun tantangan yang dialami oleh konseli untuk kita bersama memecahkan masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang dialami oleh konseli. Apa sampai sini Tia paham? Iya paham. Nah, kamu juga tidak perlu khawatir Tia, di sini itu semua apa yang kamu katakan, rasa yang kamu sampaikan kepada saya, insya Allah tidak akan diketahui oleh orang lain. Jadi saya harap Tia ini dalam proses konseling kita ini mau jujur, terbuka, pokoknya benar-benar menyampaikan permasalahan yang dialami tanpa ada ditutup-tutupi. Ya. Nah, di sini saya mau bertanya lagi nih sama Tia. Sebelumnya Tia datang ke sini menemui saya atas kemauan Tia sendiri kah atau ada paksaan dari orang lain? Saya datang ke sini atas kemauan saya sendiri Kak. Oh, bagus sekali kalau begitu. Oh ya, di sini kita akan melakukan sesi konseling individual dengan waktu 40 menit. Nah, bila perlu kita akan merencanakan tindak lanjut. Nah, jadi apakah Tia bersedia untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini? Iya, bersedia. Baiklah kalau begitu, karena Tia sudah bersedia untuk mengikuti sesi konseling kita hari ini, bagaimana Tia bisa ceritakan permasalahan apa yang Tia alami sampai membawa Tia ini datang dengan saya? Jadi begini Pak, karena minggu ini sudah minggu-minggu akhir ujian semester, jadi tugas-tugas kuliah itu datangnya bersamaan semua. Oh, jadi hari ini kamu sudah final ya begitu. Jadi kalau boleh tahu kenapa tugas-tugas itu bisa bikin kamu stres? Karena baru kali ini saya merasa sangat terbebani dengan tugas-tugas itu. Ya, terus? Jadi itulah kalau saya merasa malas mengerjakan tugas karena semuanya
Diberikan secara bersamaan, belum lagi deadline-nya juga bersamaan semua Kak, ditambah lagi dengan tugas di tempat magang saya. Selain kuliah, kamu juga magang ya? Iya. Nah, sekarang kan kamu sudah berada di minggu final, jadi tugas-tugas itu berdatangan secara bersamaan dan deadline-nya juga bersamaan, belum lagi tugas dari tempat magang kamu, sehingga membuat kamu merasa malas untuk mengerjakannya begitu. Iya Kak. Jadi kalau boleh tahu harapan Tia apa sih pada sesi konseling kita hari ini? Jadi saya ingin harapan saya pada tahun konseling kesini, saya berharap saya menemukan kembali semangat saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya. Oh, jadi seperti itu ya. Sekarang saya ingin bertanya lagi nih, dari skala terendah 0 hingga skala tertinggi 10, menurut Tia tingkat stres yang Tia alami ini berada pada tingkat berapa? Menurut saya Kak, tingkat stres saya saat ini berada pada angka 8. Oh, jadi kamu merasa tingkat stres yang kamu ini berada di tingkat 8. Kenapa tidak 9 atau 10 saja? Karena saya rasa saya masih mempunyai sedikit semangat untuk mengerjakan tugas. Jadi menurut Tia, stres yang dialami dalam mengerjakan tugas ini masih bisa diatasi kan ya? Iya Kak. Oh, kalau saat ini misalnya skala stres yang kamu alami berada di angka berapa? Dari skala 0 sampai 7, berapa skala yang Tia ini harapkan untuk dicapai pada setelah kita melakukan sesi konseling? Saya berharap setelah sesi konseling ini saya menempati angka 5. Angka 5 ya. Kalau boleh tahu, mengapa kamu memilih target dengan skala 5? Karena saya berharap dalam konseling ini setidaknya saya dapat mengembalikan semangat saya dan tekad saya dalam mengerjakan tugas. Kalau boleh, baiklah kalau begitu. Sekarang saya mau bertanya, bisakah biasanya kalau dia ingin mengerjakan tugas kuliah kah atau tugas dari tempat magang itu biasanya dia ini butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu tugas tersebut? Biasanya sih Kak tergantung dari kesulitan tugasnya, tapi biasanya paling lama itu 7 jam. Oh, biasanya paling lama itu 7 jam. Sekarang ketika dia bisa menyelesaikan satu tugas itu, bagaimana perasaan yang kamu alami? Nah, setelah menyelesaikan satu tugas itu, tentu saja perasaan saya sedikit lega dan beban saya sedikit berkurang karena satu persatu tugas saya mulai selesai. Oh, tentu saja Kak Tia ini sangat merasa bahagia dan bangga karena sedikit demi sedikit bebannya berkurang. Tapi kalau boleh tahu nih ya, apa yang membuat kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut? Menurut saya Kak, karena saya banyak membaca buku, membuka jurnal, website, atau berdiskusi dengan teman-teman yang memprogram atau kuliah yang sama dengan saya. Bagus sekali. Jadi dari menyelesaikan tugas kamu itu kamu biasanya membaca buku, membuka jurnal, website, ataupun berdiskusi dengan teman-teman kamu yang memiliki atau program ataupun yang sama dengan kamu begitu. Nah, sekarang tadi sudah mendengar harapan kamu untuk mengalihkan semangat kamu dalam mengerjakan tugas-tugas baik tugas kuliah ataupun tugas dari tempat magang kamu. Nah, untuk mewujudkan itu semua, tentu saja ada hal yang harus dia lakukan untuk mewujudkan itu. Nah, saya ingin bertanya, langkah-langkah seperti apa yang dia ingin lakukan untuk mengembalikan semangat dan tekad dia dalam mengerjakan tugas-tugas yang tadi dari tugas kuliah ataupun magang. Silakan tulis di kertas yang sudah disediakan di situ, kertas kosong. Menurut saya, sama saya untuk menemani masa saya ini, saya akan banyak belajar dan diskusi dengan saya dan dengan teman-teman saya apabila saya mengalami stres mengerjakan tugas.
Walaupun dulu saya akan menjalankan langsung, menanyakan langsung kepada dosen pembentuk mata kuliah jika memang saya sudah tidak mampu mengerjakan tugas saya. Betul sekali. Dia dengan teman-teman Tia itu harus saling menyepakati satu sama lain. Selanjutnya, langkah apa lagi yang akan Tia lakukan? Saya akan mengerjakan tugas mulai dari yang cukup mudah dan menjauhkan barang-barang yang akan mengganggu fokus saya. Oh, memangnya hal apa saja yang bisa mengganggu fokus Tia dalam mengerjakan tugas? Hal yang paling utama yang menurut saya mengganggu saya dalam fokus saya mengerjakan tugas itu adalah handphone, Kak. Dimana kadang saya mengerjakan tugas itu tapi malah scroll Instagram, scroll YouTube, TikTok, itu sangat sangat apa ya, sangat mengganggu kefokusan saya untuk mengerjakan tugas. Oh, jadi kamu berharap dalam mengerjakan tugas kuliah, tugas apapun itu, kamu memiliki harapan bisa menjauhkan HP dan menghindari membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan tugas-tugas kamu. Nah, selanjutnya silakan langkah apa lagi yang akan kamu lakukan? Langkah selanjutnya adalah silakan membuat catatan deadline setiap tugas dan menempelkan di tempat yang mudah saya lihat, di mana setiap saat agar terpacu untuk mengerjakan tugas tersebut. Bagus sekali, itu akan memberikan semangat lebih untuk mengerjakan tugas, apalagi ketika kamu melihat deadline-nya sudah dekat nih, pasti akan memiliki semangat untuk mengerjakannya. Nah, apakah masih ada langkah-langkah yang ingin Tia lakukan nih? Mungkin ini yang terakhir ya, Kak. Jadi saya akan memperbaiki rutinitas hidup saya sehari-hari. Oh, kalau boleh tahu seperti apa sih contohnya itu? Contohnya seperti misalnya menetapkan jadwal kegiatan saya setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, misalnya dengan jurnal kehidupan. Dan dengan begitu saya rasa saya bisa memiliki kegiatan yang terstruktur dan meluangkan banyak waktu untuk mengerjakan tugas, dan saya akan bertanggung jawab dengan jadwal yang sudah saya buat. Nah, betul sekali. Dengan begitu, rutinitas sehari-hari kamu akan lebih teratur dan memungkinkan Tia ini memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah ataupun pengajaran. Iya, Pak. Nah, sudah cukup langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Boleh saya lihat catatannya? Boleh. Saya lihat ya. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini terdapat langkah-langkah yang akan Tia lakukan ke depannya agar semangat dan Tia dalam mengerjakan tugas kuliah ataupun tugas-tugas yang lainnya. Itu ada yang pertama, langkah-langkahnya seperti berdiskusi dengan teman, atau menanyakan langsung dengan dosen apabila tidak mengerti. Selanjutnya ada fokus mengerjakan tugas dan menjauhkan barang-barang yang dapat mengganggu fokus Tia seperti handphone, membuka website yang tidak berguna seperti itu. Dan selanjutnya itu membuat catatan deadline agar tidak mengerjakan yang dulu deadline-nya itu. Terus yang terakhir itu ada memperbaiki rutinitas sehari-hari agar bisa lebih teratur lagi. Apakah kamu sudah yakin dengan langkah-langkah ini? Insya Allah ya. Sangat yakin ya? Ya. Bagus sekali. Nah, saya sangat senang mendengar kamu mau berubah dan sukses, semangat dan sukses selalu ya. Iya. Nah, oh ya, kan sekarang tidak terasa waktu kita sudah tersisa 3 minggu lagi. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti konseling kita pada hari ini? Tentu saja saya merasa sangat lega, Kak, karena berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah, semoga kamu bisa konsisten mengerjakan langkah-langkah apa saja yang sudah kamu tadi buat. Iya, Kak. Nah, baiklah, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup. Baiklah, kalau sudah cukup, sesi konseling hari ini kita akhiri. Terima kasih karena sudah mau bersedia mengikuti sesi konseling ini. Kalau ada apa-apa, ya bisa hubungi saya lagi dan datang ke sini untuk melakukan tindak curhat ataupun masuk.
Ya Kak, saya juga pengen bilang makasih karena sudah mau mendengar curhatan saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Tentu saja itu sudah tugas saya sebagai konselor. Terima kasih Kak. Kalau begitu, saya izin pamit lagi ya Kak karena habis ini masih ada jadwal kuliah. Ya, semangat ya kuliahnya. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya.